Haleluya, selamat pagi. Salam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita, karena memang itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Dan terlebih lagi, apabila kita diberi kesempatan untuk melayani pekerjaannya, melayani orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, atau melayani siapapun, itu adalah satu anugerah di mana kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Memang di dalam kehidupan pelayanan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita menghadapi masa-masa sulit. Ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan terjadi. Katakanlah terjadi perselisihan di dalam pelayanan. Ada saja yang bisa terjadi. Terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga kita merasa lelah, atau mungkin kita merasa seakan-akan apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Apa yang kita kerjakan seakan-akan tidak dihargai oleh orang lain. Namun pada pagi hari ini, saudara perlu ketahui bahwa ternyata setiap pekerjaan pelayanan, setiap kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, itu semua tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menekankan atau menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa Paulus mengatakan berdirilah teguh? Berarti memang ada kemungkinan bahwa kita bisa mengalami kegoncangan, kita bisa mengalami mungkin kekecewaan, mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang sulit untuk kita terima, apalagi hal itu langsung mempengaruhi kehidupan kita. Saya sudah katakan tadi, misalnya ada orang yang tidak menghargai yang saudara lakukan, dan ketika itu terjadi mungkin saudara berpikir, ya sudahlah, saya nggak perlu lakukan lagi. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Bagaimana supaya kita tidak goyah? Saudara kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya setiap pekerjaan yang kita bisa lakukan, setiap pencapaian di dalam sebuah kegiatan, baik itu di gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, itu adalah pelayanan, saudara. Tetapi saudara mesti ingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan untuk kita tetap bisa berdiri teguh dan tidak menjadi goyah. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dengan kita selalu mendengarkan kabar baik, kita percaya bahwa Tuhan hidup di dalam kita, maka kita tidak akan menjadi goyah. Ada Roh Kudusnya yang akan menolong kita, yang selalu memampukan kita. Ada saatnya kita sulit untuk memaafkan, tetapi karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita, kita bisa memberikan maaf, pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita tidak menjadi putus asa, kita tidak larut dalam kesedihan apalagi sakit hati, atau timbul akar yang pahit, karena kita tahu semua yang dapat kita lakukan itu karena pertolongan Tuhan. Dan yang dikatakan oleh Paulus di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giatlah di sini berarti kita tidak berhenti, ayo lakukan. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak hanya sebatas berada di gereja,
Sesungguhnya di rumah tangga, di bisnis, dimanapun kita berada, kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan, kita sedang melakukan yang terbaik. Dan semua yang terbaik itu menjadi berkat bagi orang lain, itu juga adalah bagian dari pelayanan. Itulah panggilan Tuhan kepada kita dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dia yang menginginkan kita untuk kita hidup di dalamnya, yaitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan tidak sampai di situ. Paulus berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi kunci. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya, dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kita yakin itu semua karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata, Paulus berkata, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan memberkati kita. Ya saudara, tidak hanya di bumi ini saja. Saya sangat percaya bahwa ada reward, ada upah yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan orang percaya yang melakukan semua pekerjaan di dunia ini dengan baik. Tapi saya mau tekankan, ini tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Karena keselamatan jiwa kita tidak masuk dalam kebinasaan, tetapi diselamatkan, itu adalah anugerah atau kasih karunia. Itu bukan karena perbuatan kita. Tetapi apa yang kita perbuat di muka bumi ini yang menjadi berkat bagi orang lain, itu ditulis dalam buku kehidupan. Sehingga pada waktunya nanti, saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita menerima keselamatan kekal itu, kita menerima juga upah atau reward yang Tuhan sudah sediakan. Karena Dia menghargai semua yang kita lakukan. Apapun itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya saudara, tetap lakukan, mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Karena Dialah sumber kekuatan. Jangan putus asa, jangan menjadi lemah. Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini kembali memberi semangat baru, kembali mengarahkan kami untuk melihat bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan-Mu. Apa yang dapat kami lakukan, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain, dimulai dari kehidupan kami pribadi, keluarga, suami atau istri atau anak-anak kami, teman-teman, sahabat, pelayanan di gereja atau dimanapun Tuhan. Bahkan di tempat umum, kami boleh menjadi saluran berkat. Karena kami percaya semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin.